Halo, selamat sore teman-teman subscriber. Balik lagi bersama kami Mr. Engineering. Masih di lokasi di mana ini ya? Di Handil, Gunung Pasir, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Wah, itu Mas Akbar, mekanik Kalimantan Timur yang paling jos, bersama Rudi Motor. Bisa dicari ya di Google. Klik Rudi Motor kolak metu dewe. Ini saya, Bro. Wih, ternyata ada CB juga di sini. Dan CB-nya sama, ini platnya AG Kediri. Ini sama kayak di rumah ini jadinya. Wah, penampakannya wes. Nanti ini garapannya. Ini buat spek touring. Touringnya langsung gas langsung jowong. Wih, garapannya lumayan banyak di sini, Bro. Mantap. Sini sampai motor-motor nggak karuan. Nah, ini malah sampai saking banterai gitu, Bro. Buntutnya hilang. Buntutnya hilang. Oh, bukan. Ini garapan Mas Akbar. Ini salah satu hobi. Nah, itu kan. Ini Honda CS1 mengaplikasi dia Honda CS1 plus Honda C70. Yes. Lanang wedok iki, Bu. Oke, kita langsung ke to the point. Ini pasti paham teman-teman. Pasti kebingungan di masalah kabel. Oke, saya akan lebih perjelas lagi dan lebih detail dan sedetail mungkin dan sesimpel mungkin. Jadi mohon untuk teman-teman biar lebih jelas dan biar lebih paham, silakan gak usah di skip ya. Masalah perkabelan ini untuk di Honda Vario kemarin di ini sudah ada ya, di Honda Beat. Sekarang di perkabelan masalah Honda Vario 150 dan 125. Ini kebetulan ya. Yang pertama, langkah apa yang kalian harus lakukan? Oke. Yang pertama jelas ya, masalah aki. Ini jelas ya. Nah, kita mulai dari sumbernya dulu. Kalau kita langsung ke sini, kalau tanpa mengetahui dasarnya ataupun yang paling bawah, otomatis nanti akan bingung ini lawannya kemana. Apa akan bertanya seperti itu? Lebih jelas lagi. Oke, kita dari sumber dari aki. Oke, setelah itu masuk ke relay. Nah, oke, yuk sekarang ke relay. Ketika masuk ke relay ada dua. Oke ya, kabel merah. Ingat-ingat, kabel merah total, gak ada leresnya. Yang satu langsung ke relay untuk pengisian dan juga starternya yang kaki 5. Oke, setelah itu yang relay satunya, yang kabel satunya ini ke arus yang ada di sini. Nah, ya kan? Ke sekring. Oke, lanjut lagi, Bro. Oke. Nah. Oke, sebelum masuk ke ECM dulu. Kabel apa saja yang dipakai? Oke, ingat-ingat warna hijau ini arus negatif yang nerima dari ECM. Oke, jelas ya. Arus negatif ini bukan langsung ke negatifnya. Nanti ini harus disambungkan ke ECM. Setelah itu kabel warna ini hitam leres putih. Ini di sini pasti ada dua. Yang satu arus dari sekring. Sebenarnya dari sekring itu arus dari relay utama. Dari relay utama juga leres putih. Nah, oke ya. Nih kayak gini nih. Ini penampakannya ada dua. Yang ini nanti yang arus dari positif. Setelah arus positif masuk ke ECM, barulah dikeluarin ke sini, masuk ke relay utama. Cetek, otomatis dia akan menghubungkan dari relay ini, menghidupkan relay yang sini. Tapi belum hidup dulu ACG starternya. Jadi ngirim satu daya 12 volt. Setelah itu dia ngirim ke sini juga yang putih satunya. Nah, ini kemana saja? Oke, yuk langsung lanjut. Oh, sebentar. Satu lagi. Warna ini yang nggak bakal ketinggalan, Bro. Sorry. Warna kuning. Warna kuning ini
Kalau di motor biasa itu switch starter atau bendik, ini anggap arus bendiknya ya. Ini juga dari ini kan masuk ke relay kaki 5, dia untuk ke ngirim arus, yang kontrol tetap ECM ya. Ya, oke. Ini ngirim sinyal ke sini, cetek, dia akan double starter. Oke, lanjut lagi. Ini sorry yang merah. Yang merah ini tadi dari sekring, bro. Ini sekring langsung. Klik, setelah sekring masuk ke ECM. Dari ECM keluar lagi masuk ke putih tadi ya. Masuk ke putih, masuk ke relay, cetek. Dia menghubungkan relay utama, relay ini juga. Seperti itu jalur-jalurnya. Berarti ada 4 ya. Kok ada 4. Merah utama, terus yang kedua hitam leres putih ke relay, hijau arus negatif nerima dari ECM, yang putih satunya jalur out atau ke sekring atau juga masuk ke ECM juga. Terus yang kuning ini starter. Oke, berarti ada 1 2 3 ada 5. Ini gak kepake. Ingat, dari ini sumbernya ada 5. Udah ya. Itu sekring nanti silakan bisa milih kalian mau pakai 1 2 boleh. Oke, sekarang masuk ke ECM. Ya. Gak usah ke sini dulu. Ini gampang. Ini tinggal ke alternator saja. Di sini kita ambil yang utama dulu. Yang utama di sini cari yang arus hitam putih. Nah, ini arus 12 volt. Setelah yang jalur merah ini catu dayanya ya. Ini yang udah aktif. Ntar saya pakai tes pen dulu. Jadi yang tes pen ini hubungkan ke negatif 1 ya. Ini ngeceknya seperti ini. Nah, karena ini yang tadi yang dari sini merah udah nyambung, masuk ke sini, seret ya, masuk ke sini, otomatis dia akan ngeluarin ini. Nah, lah arahnya ini kemana? Yang merah. Nah, ini masuk ke hitam putih yang ke relay utama. Nah, bunyi kan? Bunyi, kedengeran ya? Semoga kedengeran. Masuk ke sini, cetek. Otomatis keluar lagi. Keluarnya lewat mana? Hitam putih yang satunya yang sekring. Ingat sekring ya. Jadi arus merah tadi masuk ke sini. Arus merah masuk ke ECM, terus keluar lagi yang merah leres putih, masuk lagi ke hitam putih. Ininya bikin kayak gitu saja. Biar teman-teman bisa lebih simpel lagi di masalah perkabelan. Dah masuk ya, oke. Setelah itu out dari hitam putih sekring ini masuk lagi ke sekring, ke ECM. Intinya muter ya, bro. Menghidupkan MOSFET. MOSFET wes intinya yang ada di sini lah gitu loh. Terus satunya ke mil. Nanti saya udah potong ya. Ini biar lebih enak. Nah, untuk kabel milnya nanti silakan tinggal menjemper dikit-dikit ya, gampang. Oke, beres ya. Catu daya udah ada, udah masuk, udah keluar. Sekarang dia gak bakalan hidup kalau negatif dari relay ini gak dipasang. Negatifnya dari mana, bro? Negatif dari ECM ada 2. Negatifnya sebenarnya ini buat ini loh, standar samping. Cetek. Warna hijau leres putih. Oke, yang satunya hijau leres ireng, leres hitam, ada putih-putihnya. Digabung jadi satu, terus dihubungkan ke ini nih. Oke, nah, ke sini. Ke relay, negatif relay. Nah, untuk masalah relay saya nanti ada di video saya di lain video untuk fungsi ke relay kaki 4 kaki 5 nanti ada. Biar gak kelamaan, gak panjang, bro. Ini gabung jadi satu, klik 2. 2 ini jadi satu, terus dihubungkan ke ini juga mil untuk buat ngerisetnya, terus dihubungkan ke ini. Barulah tadi ketika ini udah dia akan bunyi. Kalau negatifnya ada, kalau nggak ada negatifnya masuk ke relay nggak akan bunyi, bro. Silakan boleh dicoba. Udah beres toh. Sekarang tinggal yang ini. Kalau ini kan gampang, bro. Ini untuk keterangan masalah kabel ada di video juga yang lain. Masa saya ulang lagi, bro? Oke, gak apa-apa. Biar lebih tajam keingetannya. Yang putih-putih buat sensor hole.
coklat positif 12, volt, ini setara dengan aki dan gak boleh lebih tegangannya dari 12. Terus yang ini, yang biru leres hijau sedikit ini negatif. Terus yang ini pulsar, yang kalau di Honda sama, semuanya sama, biru leres kuning. Wes selesai, gak ada kabel lagi bro, tinggal satu tadi. Nih satu lagi, wes terakhir ini buat starter. Jadi kuning leres hijau dihubungkan ke ini nih, ke catu daya. Nah, relay yang kaki 5 pasti berbunyi cetek-cetek. Nah, disitulah ngirim sensor ke sensor hole-nya, dihidupkan ACG starternya. Ini kebetulan nggak ada. Besok di next video saya akan ini lagi. Simak video saya besok. Saya akan mempersimpelkan lagi. Saya akan solasi sampai sedetail mungkin. Ini cuma buat teman-teman biar paham dan lebih paham lagi, biar gak konslet. Nah, ini juga kebetulan mana tadi ya ECM-nya ya, satunya ya. Nah, ini korban bro, 1 juta punjul entek. Ini kebetulan saya nggak tahu, kemarin tiba-tiba matinya itu bukan mati, relay berfungsi cetek-cetek. Hanya di sini saja, arus negatif masuk, positif keluar. Ini dua-duanya keluar positif, aneh kan? Di dalam mungkin salah nyambung, nggak apa-apa lah. Kegagalan adalah ya wes gagal bro. Wes gak apa-apa, gagal, ganti yang ini. Oke, beres ya, nggak ada yang ditanyakan. Ini selesai. Yang ini kan gampang, ini kan harus positif, ini harus dari alternator. Ini negatif masuk di hubungannya, jadi negatif positifnya masuk ke sini lagi. Wes beres toh, selesai. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahami. Tidak ada yang rumit jika kalian pengen belajar. Tidak ada yang susah ketika kalian belum memulai. Kalau kalian memulai awal mungkin susah, tapi lama-kelamaan gampang bro. Kabel, kata siapa kabel itu membingungkan? Tidak, kuncinya itu ada satu, ketelitian dan mangan bro. Lek kurung mangan, coba aja kalian lapar banget nyoba di kabel. Nggak tahu ya, ini pengalaman saya. Kalau saya lapar ngurusi kabel, meskipun kabel ini kayak gini loh, itu bisa menjadi masalah. Kudu mangan. Ya, terima kasih ya. Simak video selanjutnya. Saya akan tetap pakai part 1, part 2 biar lebih jelas, lebih detail. Ini masalah tadi ya. Di video sebelumnya saya udah jelaskan apa saja yang harus yang disiapkan untuk ACG starter dan gimana cara pasang magnet dan spoolnya. Tuh. Sekarang di part ini masalah kelistrikan. Next video saya akan kasih untuk merapikan hal ini. Dan juga plus pemasangan itu juga. Sampai nanti benar-benar hidup. Ini mangkrak berapa tahun saya gak paham. Oke, terima kasih ya teman-teman. Waduh, sini wah, ono kucing lewat, bro. Sini banyak garapannya. Ini bukan bengkelnya, bro. Bengkelnya di depan sana. Sana pokoknya. Di pinggir jalan. Ini malah opo yo, lek ngarani tempat. Ya tempat berhappy-happy di sini untuk menyalurkan hobi. Gak percaya? Tuh liatin, bro. Wah. Peda motor digantung, dipisah. Balapan. Rongkone nok nguri, mesin ndok ngarep. Balapan, sing menang mesin nih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam otomotif, salam kuku ireng.